Om Swastiastu, Semeton Toko Bali Channel. Kembali lagi bersama saya Tresna. Kali ini kita bersama Bli Erwin Jak Bali. Om Swastiastu. Apa kabar ini? Jak tokoh Bali channel namanya. Tiang nak bukan tokoh nih, bisa ragu. Beli itu tokoh, tapi ada podcaster nih kita terkenal di Bali. Definisi tokoh apa sebenarnya, bro? Tokoh nih kan ada tiang mana? Biasa kan ada. Kadang biasa di host. Tiang ada di narasumber. Ini Tiang kan tapi ada iya. Sering dia nonton Jak Bali nih. Kalau Tiang nih cari Sri Aji Pak Kadek Siwambara, acara Nanda, soro-soro Balian yang Bali masih yang terakhir waktu Tiang di Polandia nih ke membalih yang diculik ke Myanmar nih ke. Oh, bro, sebelumnya di Polandia baru pulang ke Bali gitu? Iya, sampai 2 tahun. Niki bengai channel niki. Mungkin Tiang mau trik niki untuk semeton juga untuk Tiang bagaimana biar menjadi podcaster yang terbaik niki. Biar tidak bersaing. Sharing istilahnya sharing. Siap. Oke, siap, bro. Berarti apa yang ingin bro tanya nih? Gimana nih Ki? Dari awalnya Jak Bali, bagaimana bisa berkeinginan buat YouTube nih Ki? Oke. Nah, dong, iya lu. Kayak dia Sandi Rasumber. Kayaknya Sandi Rasumber ya kan? Ganti iya lu dan. Siap. Kayaknya dia Rasumber. Agak ketuk-ketuk deh. Boleh ngomong, beli mas rempet. Jangan. Ini mau raga memadengin posisi ini oke. Ternyata psikologisnya raga di narasumber gitu. Gila. Mani. Nah, selama ini kan udah di host kan, bro. Soalnya, gitu. Berarti awal mulanya berarti ya. Nah, sampai saat ini kan Jak Bali konteks podcast kan bahasa anak-anak nih cuman Jak Bali nih konsisten gitu kan. Liu ngai podcast itu tinggalan Tiang banyak kok yang udah bikin podcast, cuman kenapa banyak podcast di Bali tetuanan tidak jalan atau tidak bisa konsisten gitu. Karena kalau Tiang nih menurut perspektif Tiang nih kayak karena dia mindsetnya bebeleh di awal gitu. Misalnya podcast tujuannya ngelepes gitu kan. Itu kalau tujuannya ngelepes di YouTube nak maklo prosesnya tuh gitu. Makanya saya ngidang langsung install Jak Bali menurut awang mana dan ini ngai podcast masih barang gitu. Adi sing buan manpes atau adi sing adi kalaupun manpes adi bedik manpes gitu misalnya. Kago pun bedaan gitu, bro. Awal mula raga bikin podcast itu. Yang cerita aja lah ya. Awal mula bikin podcast itu bedaan nyileh studio. Nyileh kan? Di rumah timpalan ya. Nah sebelum dia cerita kenapa bikin Jak Bali ini lah, artinya teknisnya dulu dia cerita dulu dan proses perjuangan Tiang lah gitu. Di rumah timpalan ya waktu itu COVID. Adalah narasumber tiba-tiba ke Bali uli Jakarta nih Dokter Tita narasumber pertama. Dokter Tita sama lu. Dokter Tita. Kasih malu nak awalnya nak saling komen-komenan di media sosial awalnya. Komen-komen di media sosial, terus dia ke Bali lah. Bro, aku di Bali nih sekarang gitu. Wih, ngapain dok gitu? Ya ada acara kemudian lah gue ngai podcast. Paling loh, kamu bikin podcast aja di Bali gitu. Paling oleh tongos nih kan, timpala hubungan bro. Ada ya tongos timpalan yang lah kamera gitu. Satu konten tuh bro raga mah ya 700.000. 500 sampai 700 lah. Jadi selama 1 tahun tuh raga hidupnya bakar duit lah gitu. 1 bulan tuh udah tuh nah
empat konten lah sebulan atau bisa lebih gitu, bisa 7, bisa 8 gitu kan. Itu kali 500 kali 8 rata-rata lah. Juta aku. Udah 4 juta. 4 juta. Rago nih supir 4 juta nih. Sing manapun di YouTube. Oh, berat. Nah, makanya setelah ada AdSense gitu malah ngidang man pipis gitu. Itu pun tidak langsung banyak, Bro. Kebede lu 2 juta lalu man pipis itu marah 3 juta. Sampai ke Jani lah. Ini Jani sing orang ya penghasilan sing tetap soalnya penghasilan dulu. Gitu. Artinya butuh perjuangan lah kalau teman-teman bikin podcast atau channel YouTube yang bernuansa podcast itu memang niatnya untuk kene kan lu share apa dana cek konten aja lu udah bos mikirin gitu lu nan gitu. Artinya apa tujuan raga misalnya yang tiang kan nah pangado kan ruang kebebasan sebenarnya dia bikin Jak Bali ini gitu. Karena di Bali teton menurut dia media terutama yang mainstream itu sudah terlalu banyak terikat gitu kan. Sudah terlalu banyak terikat karena tiang tahunya waktu tiang jadi jurnalis dulu. Jadi jurnalis beliau. 6 tahun dia jadi jurnalis di Tribun Bali Pedan. Tribun Bali akhirnya setelah tiang meliput berbagai masalah gitu kan, baik itu di pemerintahan, di politik, di kepolisian gitu. Artinya tiang menyimpulkan lah bahwa aduh ini sebenarnya peran media ini sangat penting menurut dia dulu. Ini pun sebenarnya bisa disebut media juga gitu. Ini bisa disebut media karena substansinya media itu kan ya yang artinya bocor anggap nih YouTube nih jadi bocor TV zaman pido lah gitu modelnya kan. Setelah itu dia berpikir lah, di Bali ini harus ada media yang bebas gitu. Media ini bebas karena yang onyang sana terikat nih media ini terikat aja nih media ini sudah terikat dengan pemerintah A gitu. Makanya menurut yang penting ada media yang tidak ada terikat sama pemerintahan, sama politisi gitu. Sehingga dia bisa menyampaikan hal apa adanya dan sesuai dengan realita di lapangan. Karena banyak waktu jadi jurnalis tuh yang di lapangan adik kene realitanya diberitakan adik kene nah gitu. Kok tidak jujur media-media itu memberitakan gitu. Setelah yang telusuri penyebabnya kenapa sih media itu tidak jujur memberitakan sesuatu. Oh karena ada kontra, ada terikat, dia karena media ini terikat ya ini sehingga dia tidak bisa menyampaikan hal secara jujur ke publik gitu. Nah itu sebenarnya dasar tiang lah untuk bikin Jak Bali ini gitu. Makanya sampai sekarang itu tiang pertahankan Jak Bali itu benar-benar independen gitu. Karena tapi lemahnya sisi sulitnya kalau independen itu ya kita apa-apa harus berjuang sendiri bro. Beli alat sendiri bisa aja tiang kalau gampang tuh telepon teman politisi Pak support kamera saya gampang kenik bagi raga bro cenik gak cenik tuh bahkan ditawarkan beraga butuh support apa gubernur Koster Pak Koster itu nah salah satu yang real ngechat apa Pak Erwin butuh kita support gitu hebat pes 500 juta ya Koster kok iya raga orang itu iya raga orang itu nya Koster itu gimana tuh 1 miliar raga ya Kosternya ya cuman saya kan tipikalnya karena dari sanalah dia yang belajar bahwa independen tuh mahal sekali bro kebebasan itu mahal sekali oleh itu dia yang berpikir untuk jadi bebas tuh mahal sekali ternyata gitu bisa aja saya dapat duit gampang 1 miliaran dapat duit cuman
konten raga sudah terkotak-kotak gitu. Oh, tidak sing lemuh ngilang satu gitu modelnya gitu loh. Nah, karena raga jadi nyatu apa kangin kau kajo klod dur beten gitu ya bebas gitu modelnya. Cuman yang di posisi tiang gitu kan, karena misalnya yang bawa di tokoh-tokoh tertentu kan otomatis dia harus menjaga A, B, C, D gitu kan. Yang bro nu ngidang karena bro nu satu sisi masih muda gitu kan. Tuh naik kawah bro. Iya. Untuk mempertahankan kebebasan satu sisi raga berpikir bebas, ingin bebas satu sisi raga harus menolak tawaran duit, pes nih tolak nih. Aduh, 1 M nih. Tapi itu konteksnya itu kalau itu pemerintah, politisi itu dua itu aja yang ketat itu menjaga jarak lah. Tapi tetap berteman tapi menjaga ketatnya di sana. Tidak boleh ada sesuatu yang bisa membuat saya terikat gitu. Itu yang terapkan di Jak Bali. Kenapa cuman Jak Bali yang sampai saat ini yang rohnya kelihatan itu kalau podcast itu itu sebenarnya yang terapkan. Semua pribadi itu, semua alat-alat. Karena murni memang kalau swasta beda lagi bro. Kalau swasta jadi sponsor Jak Bali, ya bahas. Karena dia tidak akan mempengaruhi konten kita gitu. Swasta jadi sponsor, maksudnya gimana nih Kak Bli? Ada yang naruh sponsor kan maksudnya? Ya. Oh. Tapi dia tidak nyuruh beli harus ini gitu. Oh, sing. Cuman untuk promosi aja kan. Oh, promosi kan tidak mempengaruhi isi konten. Kalau yang atau yang sponsor kita adalah politisi atau pemerintah, otomatis akan mempengaruhi isi konten. Karena rago podcast itu kan identik dengan ngobrol kan, ngorto, kangen kau gitu. Jadi rago dibatasi terus A, B, C, D, E gitu. Oh, sing tadi nyingol kayak ini nah, tadi nyingol. Ya otomatis kalau kita sudah banyak diterikat sama politisi, pemerintah itu pasti ada hal yang tidak bebas lagi gitu. Otomatis channelnya artinya konten-konten kita tidak bisa bebas membahas apa saja gitulah istilahnya. Bertanya apa saja itu tidak bisa juga gitu. Karena ya raga kan udah kali bahas apa aja bebas, bertanya apa aja bebas. Kritis itu tajam lah artinya. Semakin kita bebas jadi media atau konten kreator, semakin tajamlah topik atau pembahasan atau pertanyaan yang kita tuangkan kepada narasumber gitu. Tapi itu sebenarnya ada ilmunya itu juga, ilmu jurnalistiknya sebenarnya. Makanya dia tuh terkenal host deman mancing, host motong-motong. Tiang terapkan itu memang tiang menerapkan ilmunya itu orang awam kan tidak paham. Orang awam dia cuma menonton kan, dia tidak begitu tanggapi orang-orang yang suka komen host motong-motong pertanyaan, host host gitulah gitu. Cuma karena kan di YouTube itu ada durasi gitu. Orago karena raga basic jurnalis, karena artinya raga harus terus mengarahkan narasumber agar obrolannya itu selalu lugas, konkret dan jelas gitu bro. Lugas, konkret dan jelas. Kadang-kadang semua narasumber itu bisa berbicara lugas, konkret dan jelas, makanya selalu saya potong. Kalau ibu ngambang-ngambang misalnya ngomong, kan contohnya begini ya. Ada narasumber bisa, saya bertanya misal, Pak, berapa penghasilan Anda gitu? Contoh nih, banyak gitu. Otomatis potong, banyak berapa Pak? Ya banyak pokoknya, ya banyaknya berapa gitu. Ya ratusan juta lah. 2 digit, 200-an juta, udang digit ah.
Ratusan juta lah gitu. Nah, ratusan juta itu berapa kan bisa jadi 100, 200, 300, 400, 500 gitu. Ya di bawah 500, di atas 100 gitu. Oh, di atas 100 itu berapa? 200, 300, 400. Makanya selalu potong harus pang jelas nih jawabannya pang saya ngambang gitu loh. Itulah tidak ada di podcast lain. Bukan, mungkin ada cuman dia tidak sengaja tapi Raga dengan sadar melakukan karena tahu cara menggali informasi yang detail gitu. Nah, misalnya mau banyak itu bahasa ngambang kan banyak kan? Banyaknya berapa gitu. 1, 2 1 kan nggak banyak, 10 gitu. Jadi nyebut angka banyak gitu. Terus bahasa gini pokoknya Raga harus sampai detail udah metakon anak itu gitu makanya terkenal host itu demen motong karena Raga harus detail loh pang jelas gitu loh banyak itu kudo gitu sing Raga bang jawaban ngambang wih ketat masih dari narasumber di Jak Bali. Cuman yang mula singnya ya orang jelas singnya paksa yang penting Raga kan bawa metakon kan. Tahan ada mau medeh nih kau di podcast boleh. Dah nih masuk gitu umpama. Cing adi nih dijina gitu. Ada. Ada biasa itu. Potong beli jadi kau masih. Sing maksudnya kan biasanya Raga sebelum take to town ngorto malu kan. Yang ajaran semua sensitif ngorto malu Pak. Apa aja nanti kita bahas gitu. Ini gitu. Dia biasanya gini aja ngomong. Pak, izin ini kan tidak live kita Pak ya gitu. Nanti tiang bebas ya Pak, ngalir aja Pak ya. Tiang bebas bertanya tapi nanti misalnya kalau sudah selesai take Pak merasa ada yang orto aneh Pak tidak ingin keluar itu info aja gitu. Tapi rata-rata dan sebenarnya nak kapas ya ada ngorin bagian ini gitu. Apa karena tiang juga paham kan menjaga privasi itu. Sepanjang itu tidak mengumbar aib orang atau gini. Kecuali dia yang minta diumar aibnya, beda cerita itu gitu. Ada misalnya kan, aku ngundang menari joget dan GW, dia panggil Agus tuh. Sebelum podcast, tadi podcast jangan sekali-sekali beli panggil saya Agus ya gitu. Ya. Sen tadi kau menegaskan bahwa ya itu namanya gitu. Ini yang ditegas. Oh gitu. Ini saya ada nak ada banding. Ini tayang alir agar. Sejengke tuh gitu. Ukul bulas banyak gitu ya. Aku mau nyang nama gak nama mandi. Yang gitu. Aman. Menapi ada kalau sponsor itu tiang lihat ya setahu tiang yang pura sengonya mungkin balik tiang ada babi guling ada lain yang lain juga ya sponsor tadi nih kok. Kalau sekarang lumayan. Banyak. Ada Faras, ada Antisara, gitu mungkin kan. Ini tuh babi guling itu kan dulu tuh waktu Raga baru merintis tuh. Merintis dulu disupport sama babi guling Panana namanya. Kebetulan dulu ada yang nyupport juga, jadi biaya untuk produksi tiang warung dotonan nalangin gitu sistemnya. Tapi negara nikah kalau nikah berarti kalau ada orang yang mau masang sponsor ke Jak Bali berarti dia ngirim lewat chat atau lewat pesan biasanya itu ya? Apa di komentar ditaruh? Kalau lewat WA biasanya ya. Lewat WA. Oh berarti harus kenal dulu ya. Kalau nggak kenal nggak bisa nih. Jadi WA kan di akun Jak Bali ada WA. Ada WA official Jak Bali lah. Itu kan chat. Jadi sing tanya yo komen yang mau sponsor. Saya mau iklan Jak Bali itu sing tanya di komen pasti ya WA lah dong. Kuda mah ya biasanya berapa nih kayak?
beragam beritnya bro. Oh, beragam. Aku nak sing menghitung sing kaku masalah gitu. Oh. Sukarela hitungnya katanya. Ya ada aja misalnya ajak panbingin pidan. Aku lihat lebih banyak sistem barter misal tiang sing ngolah tempat. Pidan kan ditongosnya panbingin podcast. Oke. Oh, tiang hidupnya tiang ngontrak itu panbingin hidupnya sponsor Jak Bali barternya gitu lah. Tiang sing perlu ngontrak tempat. Ya. Panbingin sing perlu maya sponsor setiang. Oke. Patuh cara gitu lah. Sistem barter lah, saling menguntungkan gitu. Oh, bagus nih. Yang ada, yang cara nelayanan ada sih namanya gitu. Ada yang 3 bulan dia tampil brandnya dia di YouTube Jak Bali, ada nih ngontrak 1 tahun, ada nih 2 tahun gitu. Ini yang di Sara 2 tahun dia. 2 tahun. Nah, aku muter kan manpes beli alat, nambah alat gitu kan bro. Gitu. Man sponsor, aku beli alat, aku nambah-nambah alat lah. Makanya beli pidan patuh cer bro, nak apa yang dia pidan ugan di studio tuh memang nyewa tiang kene. Cuman setelah tiang yang di studio tontonan tidak bisa lagi menerima bintang tamu di sana karena mau rumah pribadi. Rumah pribadi. Rumah pribadi nekang nak soleh-soleh nih. Takut yo. Dan pasar. Dan pura beli Erwin gitu. Yang untuk ini kayak nggak bisa lagi lanjut gitu. Ini nggak enak keluarga soalnya ada orang-orang mau keluar masuk gitu. Setelah itu yang bui mumet aja. Ya. Alat sekolahan. Alat itu nggak? Ya, itu maya 500 ton bu nyewa alat sama nyewa tempat. Yo, kita hidup nih. Setelah roton, paling lah. Ya. Wih, kayak caranya nih studio sekolah itu. Keliling balik dari semua, Rija dan Sembara itu. Apa yang konten? Setelah 1 tahun kayaknya tuh ketemu lah aja Panbingin tonton. Panbingin akhirnya ditawarin tempat sama dia nih di showroom saya aja podcast. Nanti isi aja logo Panbingin sana gitu. Mulai kenal sama Panbinginnya, artinya beliau juga nyupport banyak juga lah. Pak Putu. Ini terima kasih juga untuk Pak Putu Panbingin ya. Pak Putu ini sekolah alat untuk ngedit gitu. Disupport yang dibeliin laptop sama Panbinginnya. Terus di perlu alat tambahan tuh raga aneh masih meliang gitu bidan. Makanya sampai sekarang itu dan tidak bayar di Panbingin, tetap jen tiang Panbingin di kan. Karena tiang ingat jasa beliau itu kan. Meliang rago alat gitu bidan. Sengonya lah artinya beliau berjasa lah gitu untuk tiang gitu karena tetap jajan tiang Panbingin meskipun beliau tanpa bayar gitu sekarang itu. Niki kameranya disupport Jak Bali, sekarang Niki mic-nya. Niki orang tiang nu. Ngesuk semua Jak Bali. Tapi ada Niki kalau suka dukanya napi yang paling berkesan nih kok paling napi duka aja malu paling berat tuh. Pidan. Paling kaget itu kan ngurusnya polisi. Aduh. Paling berat itu aja. Aduh. Nggih, tiang ingat pidan. Resiko dari content creator independen dan di cara tiang ini mula. Itu kan, Bu. Padahal merasa saya ada Mas, dia kan sing begitu paham hukum soalnya kan kebetulan yang di konten itu kan pembahasannya soal hukum gitu, soal kasus makanya jadi kasus-kasus yang menghindari itu. Kemudian kenyal-kenyal rago. Ane memboleh petrik gitu. Memboleh cuma 10.000 jadi karena kasus di Jakarta gitu. Panak marelekat. Panak marelekat, Bro. Maro konnya ada bulan tuh. Jadi tiba-tiba ada 2 orang. Permisi tuh. Ada nanya tuh.
Maaf, kami dari apa namanya kepolisian itu Polda Metro Jaya. Wih. Polda Metro Jaya ini untuk apa ini ada laporan untuk kontennya itu. Langsung beliau tangkah gitu ngeruduk langsung BAP di tempat langsung di rumah. Lumayan ada case gitu. Dalam kan ya polisi raga ke Jakarta, BAP di tempat. Bulan depan Ben panggil orang ke Jakarta. Payu kok di Jakarta. Payu. Wih, menyen nulung tuh. Ada nulung. Ada nulung, jalanan jaga kan ya. Ais tuh berat tuh. Kenapa nanya saya kena kasus gini. Oh, Nah, apa tuh kasusnya pindahan tuh? ada lah. Raga konten soal ada rencana proyek Oke, di Bali gitu. Kebetulan nulungin timpal jadi podcast gitu. Oke tuh. Win, beli minta tolong ya beliau kasih kita slot sekali ya podcast masalah ini gitu. Awalnya agak bosennya ada hati nurani aduh kok dibahasnya aja kasus-kasus kayaknya kok hati gitu. Ya. Karena terus jelas beli gitu. Ya udahlah dalam nimpalan ya bang, makanya benar orang cara Pak Kadek suami jadi orang baik itu pasti menderita. Menengke karena dia orang jahat. Polisi lain nggak le? Menapi ada itu, Adi beli mejok Adi sing narasumber mejok beli kan wah tukang wawancara gen. Ya harusnya itu juga jadi pertanyaan Tia waktu itu. Terus setelah ditelusuri secara hukum ternyata Rago ikut kenal karena Rago yang mengunggah gitu. Oke, itu dari tukang unggah. Ya, padahal secara jurnalistik sekali itu sebenarnya nggak boleh. Karena kebetulan aturan soal konten kreator ini menurut sing jelas soal di Indonesia ini soalnya bro. Yang sudah bernama media mainstream sebenarnya tidak boleh. Gitu. Karena Raga bukan pers, maksudnya itu kita bukan pers, jadi dianggap seperti masyarakat biasa lah yang mengunggah sesuatu di media sosial gitu. Tapi entah kenapa aduh, nah itulah pokoknya yang gini. Seriang-seriang dia banyak sih dukanya sebenarnya banyak. Itu. Boy, kalau bicara duka-dukanya itu berjuang mempertahankan ini itu baik. Kan saja di Dian, Yen milu kalau ikut bantu orang lain. Seringan lebih banyak dari semua konten itu nggarap pedidi bro, sistem dagang sate kebanyakan. Ini baru-baru punya tim. Biasa anak anyang tim rago. Itu kadang-kadang berpikir nak balik tuh kayak nak udah jangan ini manja aja. Karena Raga biasa hidup keras oleh mahasiswa soalnya kan. Mahasiswa ikut organisasi sampai jadi ketua. Yang bro nawang OSIS. Ketua lagi hidupnya ketua OSIS lah. Di mahasiswa tapi. Oke. Ngurusin mahasiswa nanti beragideg bidang ini. Tidur di sekretariat. Terus waktu kerja di Tribun juga fighter masih, artinya militan didikannya masih gitu. Artinya biasa kerja dengan tanpa berharap imbalan yang banyak itu. Waktu mahasiswa kan saya nggak ada membayar jadi organisasi gitu. Sampai ada gue ada di ketua, makanya ngurusin aja 50 anggota aneh-aneh itu. Lebih berat jadi ketua organisasi mahasiswa daripada ketua STT bro. Iyalah, jauh. STT nu gedang sebentar rapat jadi nu di lingkungan itu yang sedekah ya udah puek nah gitu kan. Jadi mahasiswa mau bayar nak sing gitu. Kayak cara mengelola orang-orang gitu tuh. Berat tuh. Apalagi 50 orang. Makanya jadi manja-manja aja kerjanya. Aduh, orang tuyung, orang lebih membedek jawabnya bawa. Ada yang kuat beli gitu. Ajak kenyalang bedek nih. Ajak rago kenyalang bedek. Beli sing hidang mana tepang enggak beli gitu. Op nama nih gitu. Dia ada paksa Arab. Ini bukan. Yang murah beli dapat deh. Tapi ini playing fighter kru rago nih. Wah, mantap. Aneh sebelum nih, woi anyang.
gaya lo gaji gede gitu. Nah, Bali itu ya penyakitnya. Gaya lo gaji gede gitu. Sengnya berproses. Harusnya dia kan bisa belajar kan. Iya. Harusnya tanpa dibayar pun harusnya mau dia itu. Jadi kru Jag Bali. Mun ilmu langsung kan lo. Iya. Engken caranya ngatur setup podcast, engken caranya ngatur audio, engken caranya ini. Secara nggak langsung ilmu ya man lo. Kayaknya ya di tempat lain bisa iya ngai podcast sudah di kru Jag Bali kan. Itu sing toleh itu beli ke ngai podcast dah. Diko berat nih. Makin napi suka nih, napi kayak kebahagiaan dalam membuat podcast Jag Bali makin. Kepuasan batin aja sih sebenarnya kebahagiaan. Kepuasan gimana nih? Kepuasan batin. Ini mengikut cara-cara lagu. Sing tadi Bang bahasa ngambang itu. Kepuasan batin itu gimana itu? Lu ngambang dah beli itu. Konkretnya apa? Konkretnya gitu. Mulak kewah di narasumber. Betawa bapak pikir sih malu napi nih kalau orang dia. Mau tebak. Artinya kepuasan ketika sesuatu yang ingin tiang bahas bisa tiang bahas. Artinya dia sebenarnya sebelum punya podcastnya liung lah undang-undang sebenarnya bro. Undang-undang. Sebelum tiang punya podcast itu ya, tago nak jadi penulis FB rago. Penulis FB. Tulisan rago saya ini status. Status rago panjang-panjang tapi apa je undang-undang rago nak tulis rago di Facebook dan. Sing nomor aja nih milu tulis itu. Fenomena C. Karena nanti gitu. Tidak urusan pribadi lah. Urusan pribadi. Urusan publik. Pokoknya fenomena kayaknya di Bali tulis rago bo. Fenomena tumpah landap. Pokoknya apa aja undang-undang rago tulis viral gitu. Liu nak nge-share pedang. Setelah rago mekelo jadi konten kreator FB, penulis. Berpikir rago tiang rago sebenarnya gitu. Apa sing man masih sing mana apa nulis gitu viral kepuasan itu bro. Ada yang nge-share, ada yang nge-share, ada yang nge-like gitu. Ada yang komen, wih, merasa kayaknya lah, wih, hebat lah gak saya gitu. Gitu. Untuk kan apa peseng man gitu. Iya. Berpikir lah, jago bisa menyatu buat dia. Aduh, seng tan jadi. Mulai status tuh seng tan, 1 tahun tuh cepok deh bro. Cepok. Bahkan seng 2 tahun terakhir seng tan setahun terus bahkan tidak nulis status lagi. Bentar. Lalu mulailah memanfaatkan medsos untuk mencari duit aja gitu bukan. Kali ini curhat masalah pribadi ya curhat di Facebook nak leh. Aduh masalah rumah tangga. Kedang kurang dan tulis man saya status. Gede apa balik dah. Ai bergara melengah makanya. Kadang-kadang raga nulis status ada mekerah aja kuranannya curhat di Facebook gitu. Wah, kurang jak pana. Jak pana. Pokoknya jak pas. Jak bag ngerengkang di Facebook gitu. Tuh. Tak kolah dimpal beli. Dia beli perkat ngamuk-ngamuk di Facebook gitu. Tak ditunggu ngedang meluapkan kene gitu. Emosi gitu kan. Oh gitu. Ya. Apa ada matakonnya sih? Makanya setelah tiang menyadari itu dah. Raga bisa nulis tulis raga. Liu yang like, liu yang share gitu kan. Tapi sing mana po gitu makanya ngai YouTube lah. Masuk suaranya? Wah berat nih badan kada. Badan Sengken. Nah, ada masuk kan? Masuk pasti. Karena ini lebih jelas kan pasti ini lebih dominan. Lebih jelas ini. Ya. Dikip semeton kami sedang di Yoga Tertawa. Di sini kita lagi di Yoga Pura Moksa di Kuning. Jadi kebetulan ada orang yoga ketawa mungkin semeton. Nah, niki sampun berapa lama nih ada di penulis Facebook? Mekelo 1 tahun, 2 tahun?
pokoknya 14 dari 2014 sampai 2017 kayaknya. Wih, 3 tahun. 3 tahun. Baru mau letak naik konten anu. Sebelum itu uli mahasiswa, Bro. Ulang mahasiswa. Uling 2010 dan 2010 sampai 2007 tahun. Gitu. Karena Adi bisa ada anu channel Jak Bali. Nah, Instagram kan masih kontennya Jak Bali. Dari mana nih ke Jak Bali? Awalnya sekali yang Ajak Bali sebenarnya namanya. Oh, Ajak Bali. Awalnya Ajak Bali namanya. Setelah dia pikir-pikir ben mana nih pikir-pikir yang Ajak Bali itu. Berarti harus relate dengan kontennya harus ajak seputar Ajak Bali kan berarti. Berarti seputar seni-seni yang ideal aja berarti ya. Pokoknya seputar dunia-dunia yang ideal aja bagi orang Bali. Kan ajak kan? Ya. Ke alam yang ajak gitu. Budaya, seni budaya yang ajak bagaimana gitu. Artinya nun terkotak lah menurut Raga artinya. Sementara realita di kehidupan di Bali ini tidak semua ajak lagi gitu. Makanya hilang Raga lah aneh. Ada karena hilang aneh Jak Bali kan udah. Artinya maknanya bahwa kene loh Bali jani gitu. Kene san Bali jani. Pokoknya sekancan isen gumi Bali lah artinya bisa masuk yang Jak Bali. Jak Bali gitu. Jak Bali. Pokoknya Jak Bali kene Bali jani gitu kan udah. Itu Mantap nih ke Sami. Tapi ada pesan-pesan beli Erwin untuk penonton, untuk masyarakat nih untuk Bali nih kan. kalau pesan-pesan ya untuk penonton Bro, tidak ada pesan khusus, cuman pandangan tiang ya. Nak Bali itu gampang dia karena secara politik nih nah. Halo, tokoh-tokoh politik tuh masih membodoh-bodohi kita orang Bali itu ya intinya. Pokoknya ini jadi kenapa jalan benyah, jalanan benyah sing rungwa dengan pemerintah ya kan, terus gumi macet masih sing rungwa dengan pemerintah gitu. Jadi mau kena perasaan gini maro nyalahin pemerintah yang pidan tahun politik aja gini misalnya gitu loh. Tapi satu sisi pilihan calon yang bagus masih sing ado gitu. Adi Tuh masih kena calonnya ragu bang pilihan duo kan kan. Kedua jelek. Mana Sugro? Kedua jelek nih, misalnya calonnya kedua jelek. Terpaksa banget nih. Money oriented. Nyen yang emang ragu sesuatu tuh pilih itu akhirnya. Makanya ruwet di Bali ini sebenarnya. Dan orang Bali terlalu cepat terbuai dengan apa namanya makanya pemerintah tuh Allah jangan Bali. Politisi itu Allah na Bali jak bantelan puro nih kan bantu jak pragat pemahan suara. Makanya liu pesetona akhirnya ke puro Sesunan, ke Balai Banjar itu. Fasilitas publik itu sing bangun gitu, sing rumah gitu modalnya ya menurut dia ya. Artinya mulailah masyarakat Bali untuk ya biar lebih cerdas lah dalam hal politik gitulah. Beli Erwin, kalau ada rencana mau memajukan Bali gitu, maju ke pemerintah. Karena tiang nunawang kengken sistem politik itu jadi tidak mau. Tidak mau. Selama sistemnya masih gini sengnya. Aku sengnya mulu-mulu tidak. Tidak, asal sistem masih sekarang tidak. Kalau sistem nih lewat HP milih maju saya. Catat ya kalau sistem vote-nya lewat HP
maju siap. Siap. Erwin Desara calon gubernur Bali. Gubernur Bali independen. No partai sih kan. Karena kan kos politik tuh banyak di itu dah di ke TPS itu jadi aplikasi apa bos sing ngidang mesen makan pengidang lewat HP, mesen mobil pengidang lewat HP, motor gitu. Milih nenu masa sistem manual gitu. Harusnya buat ini tuh calon ini track recordnya ini tinggal pecik, kalau calon ini tinggal klik, lihat track recordnya ini, klik track recordnya ini gitu. Saja. Tinggal pilih, oh saya memilih ini, gitu. Tag gitu. Ngenahnya jelek lu ngenah. Ya. Cuman ini orang-orang yang terbiasa punya orang-orang yang berduit terbiasa memainkan sistem ini yang tidak mau. Makanya tetap calon Cagumi ini ya karena masih di sistem yang lama. Ini Erwin tahu KDM Kang Deddy Mulyadi? Tahu? Sing dot podcast tuh. Mana aku mau beli Erwin be? Dot lah. Dot podcast sama KDM cuman karena mempertimbangkan kesibukan dia sebagai Ya dari sebab. gubernur itu kayaknya kewah lah. Jangan tersentuh nih kalau cara mana. Cara dia memperjuangkan kene bani nengke rakane. Tuh boy, boy. Adi wanen po tambangan gitu bani rakan nyikat langsung. Ini apa ini gitu. Cabut. Wih. Di cuman suara Kemarin ya gubernur unik tuh. Gubernur Jabar. Gaji gubernur mana ya? Edson mana? Edsonnya miliaran tuh KDM tuh. Miliaran tuh. Iya. Wih. Bidang Dia miliaran. neng gaji ya di YouTube man daripada ada di bupati. Makanya bebas yo. Semakin yang nengke semakin viral. Ya, benar. Apalagi sekan sing nengke ngawak sing Ya. sing apa? Tadinya dia memang sekon ya gitu. Kan ada nih sok-sokan gitu ngai-ngai sing ngidang gitu. Pura-pura tun ke jalan oleh anu sing. Ya. Tuh sekan nuding bener di nyambut izin we. Ya. Gitu Pak. Kang Deddy Mulyadi itu. Sorry ya bro, aku nak perokok berat nih. Aman. Sukses semua beli Erwin. Ampun siap. persiapkan menyediakan waktu nih. Ya, semoga Tokoh Bali Channel konsisten dan bisa banyak penonton. Duh, Bolio kan? Oh, ada dalang cemplong. Nih kawan. Jadi ini pesan karena pertanyaan pertama bro menarik tadi ya. Ya. Gimana tips untuk membangun podcast itu? Ya. Gitu. Kalau mau bangun podcast tuh jangan ngalih sponsor itu intinya. Ngalih sponsor oleh politisi ya pemerintah. Itu udah kebanyakan gitu soalnya. Oh, ngalih sponsor politisi pemerintah kan. Pak mau nyalon nanti gitu. Kita harus bikin nih podcast, ini era yang podcast sekarang. Halo besok pes ya akhirnya besut momentum pilkada bingung kan bahas kene singidang bahas gitu singidang gitu kan. Itu yang lihat lah. Kenapa podcast di Bali kebanyakan itu sponsornya dari pemerintah dan politik. Dan munculnya saat momen tahun politik. Waktu tahun politik kan banyak podcast nih gitu. Aku siapa aku kok lihat podcast. Ini aja sponsor-sponsornya. Waktu podcastnya Pak Koster. Iya. Pak Erwin, saya banyak itu nyupport orang-orang podcast di Bali. Tapi saya nggak pernah datang. Saya malah datangnya ke sini gitu. Ya, kayak model Pak dong itu. Yang meswampes ngai podcast, tapi tekonnya kejak Bali gitu. Kayak model itu. Mungkin karena ajak Bali saya nggak nerima. Sugro, nah mungkin dia kasih nama. Ada cita-cita yang besek tuh nih konen ten ngidang-undangnya. Nih. Siro. Timbal Pak Dek. Siro nih kok. Timbal Pak Dek. Siro ada mana? Pak Giri Prasto. Wakil gubernur. Tuh kewah aja ngundang. Kayak ada masalah apa ya Pak Giri nih gitu. Kena masalah. Saya lagana sangat ketat kayaknya tuh. Untuk podcast. Saya nggak diajak ngoto ngawag tuh modelnya gitu. Mungkin gitu ya. Saya nawang maksudnya.
Karena aku kan gayanya nggak Erwin uli orang dekatnya sih, wah Erwin tuh sengidang ngerem bibirnya tuh kayak wah aja dong. Makanya hati-hati gitu. Oh, gendran. Iya. Sengidang ngerem bibir. Ya ragu ngobrol ya politisi nama genap tak kau. Nggih, ingin tahu nih kan. Ya. Bingung lah gak jawab minta kono, Pak sekan Pak korupsi gitu. Apa jawab deh? Pertanyaan apa dong? Ya gue mau tanya begini Pak orang Pak orang pemain hibah bener Pak? Sekan Pak? Ini kan tanggap Pak ya kan orang Pak hibah gitu. Oh, hibah gitu. Bupati hibah, Bupati Bares gitu. Ya, Bupati Bares. Oh, ini tiang podcast ya begini paling tahu tak kawan tiang. Nggih. Ini mau spoiler mana? Oh. Selain itu, Pak, saya udah kenal oleh Quran saya. Sekon nih, wah hebat pertanyaannya nah. Dia sih berpikir kamu pertanyaannya. Pak kan pejabat kaya nih biasanya pejabat kan tergoda sama wanita. Iya. Pak Giri ada kan tergoda. Mana jangan ngorto ting stop negeri Prasto ya itu podcast sejak Bali. Mana po kalau takon wina aja Pak Giri. Musoleh takon mau kini stop. Aduh. Berat. Tapi sebenarnya dulu udah dijak ngorto kok Pak Giri ya nonton ya. Atau staffnya dijak ngorto lah. Banyak yang tekonnya dona air lendang sana. Dona uya asal. Ya. Nu udah dijak ngorto kok gitu. Hebat pertanyaannya. Oke tadi Pak, tapi wani piro. Payu mata konfes ya Mas. Kones yang tadi nak konon pes. Kan bercanda. Nah pun agak gitu. Oke. Shoot podcast, boleh Pak Giri ngasih support gitu kan gitu. Ya Rago, kayaknya sih beli nggak usah kan. Rago pemain di YouTube kata Rago kan. Wah mungkin karena itu juga nggak tahu lah apa pertimbangannya. Tapi semoga beliau mau lah. Ya, nah Sungkaro. Yang Don masih nulis podcast aja. Karena pada perokok berat kan, rasa perokok berat. Oke, ini bojak dua ini saling. Makanya demar yang podcast Giri itu. Oke, nah, ini duit ngerokok Pak. Kayaknya kuat Pak ngerokok. Saya nyasa ngerokok. Oh, itu biasa tampil publik ngerokok tuh. Oke, Ya Bro, thank you. Oke, sukses semua banyak Niki. Ya. Terima kasih semuanya Niki. Tiang tutup dengan para Mas Santi Om Santi. Sukses semua nih. Iya,